Prahara rumah tangga yang terjadi antara Vena Melinda dan Ferry Irawan hingga sampai saat ini terus menuai kelanjutan yang tak ada habisnya. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya permasalahan baru yang terus muncul di tengah berjalannya proses pidana Ferry hingga aksi saling melempar gugatan cerai di pengadilan agama. Diketahui pada Kamis lalu, sidang perdana cerai talak Ferry Irawan terhadap Vena Melinda terpaksa harus ditunda lantaran ketidakhadiran pihak Vena yang mangkir dari panggilan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dan terlepas dari ketidakhadiran Vena, kini secara terbuka pihak Ferry lewat kuasa hukumnya akhirnya menegaskan tentang surat pernyataan yang ditulis Ferry khusus untuk Vena. Bukan sembarang surat, Sunan Kalijaga yang merupakan kuasa hukum dari Ferry pun memperingatkan agar Vena dapat merealisasikan keinginan sang suami yang tercantum dalam surat tersebut. Lantas seperti apa isi surat tersebut? Benarkah pihak Ferry siap menempuh jalur hukum jikalau Vena tak dapat merealisasikan permintaan Ferry dalam surat tersebut? Dari minggu lalu, Mas Ferry Irawan ada menulis surat kepada saya, memberikan kuasa untuk melakukan upaya-upaya termasuk upaya hukum keras dalam hal ini melaporkan Vena apabila apa yang diminta oleh Ferry tidak diberikan oleh Vena. Jadi saat ini sedang kami persiapkan apa-apa saja, Mas Ferry kemarin kasih saya list daftar, dan ketika itu tidak diberikan oleh Vena, maka tidak menutup kemungkinan kami akan melakukan upaya hukum, yaitu melaporkan Vena dengan dugaan tindak pidana tentunya. Kalau dia berani, gua tantang aja. Berani nggak dia? Kalau dia laki-laki, ayo. Karena itu sama sekali nggak ada. Nggak ada. Itu fitnah nggak ada. Ya jelas lah fitnah kalian gua. Itu fitnah nggak ada. Makanya tunjukkan aja ke kalian. Tunjukkan aja dulu. Nggak usah disebarkan. Ada nggak? Pastinya nanti kan ini dia. Saat ini kami sedang persiapkan. Legalitasnya, dan kami sedang inventory apa-apa saja yang memang itu seharusnya diberikan kepada Mas Ferry. Apa yang sudah diberikan Ferry ya tentunya itu menjadi memang haknya seorang istri ya, diberikan oleh suami. Ini di luar daripada itu. Oh bukan. Ini lebih keras lagi pidananya kalau memang nanti Vena tidak memberikan. Jadi bukan masalah pencemaran nama baik, tapi lebih kepada adanya dugaan pelanggaran yang dengan ancamannya cukup keras, di atas 4 tahun. Udah santai, orang udah di penjara ya wajar lah mengeluarkan berbagai gertakan-gertakan. Kita mah nggak peduli, penting dia masuk aja dulu, makan makanan penjara dulu. Kasus mana nggak ada. Buktinya saya tantangin tuh nggak ada yang berani juga. Udahlah. Ya tanya mereka lah, mereka yang ngomong. Ya saya berharap sebelum tanggal 23 itu apa yang diminta oleh Mas Ferry tentunya dapat dipenuhi oleh Vena. Tapi kalau tidak, ya saya juga harus berkoordinasi dengan Mas Ferry apakah nanti saya sampaikan langsung di pengadilan agama ya melalui kuasa hukumnya atau bagaimana. Kami sedang sedang pelajari list-listnya yang dimana kalau memang itu tidak diberikan ya oleh Vena, maka adanya dugaan pelanggaran pidana itu jelas dan kami tidak segan untuk melaporkan. Ya, yang pasti kemarin sejak tidak hadirnya kuasa hukum Mbak Vena maupun Mbak Vena ataupun perwakilannya di majelis hakim, di mana Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah resmi memanggil secara patut dan layak. Namun demikian undangan atau relasnya itu tidak direspon dengan baik. Itu nomor satu yang kami sayangkan. Sehingga menurut majelis hakim akan mencoba mengundang lagi baik kuasa hukum
perwakilannya ataupun kehadiran daripada termohon dalam hal ini Mbak Vena Melinda di hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 besok jam 9 pagi. Itu yang terkait dengan proses menggugat perceraian ini. Ketegangan yang terjadi di antara kubu Vena Melinda dan Ferry Irawan hingga saat ini diketahui dipicu dari aksi Vena yang hingga saat ini belum juga mau bertatap muka dengan keluarga Ferry. Hal tersebut sempat diutarakan Haryati, ibunda Ferry, yang merasa tak dihargai keberadaannya, yang sudah rela menyempatkan diri untuk hadir dengan kursi roda di Pengadilan Agama Kamis kemarin. Tentunya demi bisa bertemu langsung dengan Vena yang masih berstatus sebagai menantunya itu. Lantas, seperti apakah kekecewaan Haryati terhadap Vena? Dan apakah harapan terbesar dari ibunda Ferry sebenarnya? Iya, kecewa banget deh. Semua deh dari pihak keluarga Ferry juga sangat kecewa ya. Karena kan kita istilahnya Vena masih mantu, belum ketok palu, belum tentu juga salah dia. Iya, belum tentu salah, udah langsung dihujat begini-begini. Waduh, bukan kecewa lagi, sakit bener. Hati seorang ibu sakit banget itu sih. Sakit soalnya. Terlalu banget menghujatnya, luar biasa. Itu seluruh Indonesia tahu semua. Padahal tidak begitu, Ferry. Nggak gampang lah menjadi korban KDRT untuk bisa memperjuangkan haknya. Tapi yang saya pahami dengan sebulan peristiwa ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Saya berada pada posisi korban. Saya di sini tahu ini negara hukum. Ya insya Allah saya harus memperjuangkan hak hukum saya. Keadilan buat saya ya hanya saya sendiri yang paling tahu. Ya belum disampaikan ya, maksudnya mau nanya aja ada apa kok. Maksudnya ke Mami nih, Mami salah apa gitu sama Vena. Selama ini kan kita baik-baik aja. Nggak pernah ribut, nggak pernah apa-apa gitu. Malah ya sayang aja gitu, namanya ke mantu ya. Tapi ya kalau dari sana balasannya ini ya nggak apa-apa lah. Mungkin emang udah gitu kali karakternya. Ya sebenarnya Mami juga pengen juga sih minta keadilan. Karena kan jangan dari sepihak aja. Selama ini kan mereka memojokkan Ferry. Nggak ada henti-hentinya kayaknya tiap hari tuh dihujat terus deh. Dari dia dimulai katanya mama minta pulsa. Mama minta mau naik Grab. Itu kan nggak bagus banget ya kan. Sementara Ferry juga kan ada juga sih penghasilan, memang nggak besar. Tapi ya nggak dianggap. Banyak korban KDRT pasti mengalami yang namanya playing victim. Nah itu pertanyaannya, nggak semua perempuan berani mengambil resiko akan di playing victim. Dan saya sudah sekarang menjalani dan mengalami proses itu. Pokoknya saya bilang yang penting minta sama Allah ya, minta dikuatkan, terus minta ditunjukkan jalan yang terbaik buat Ferry. Wah kalau rujuk sih kayaknya ya dari pihak sana aja udah tutup pintu, gimana mau rujuk, komunikasi aja udah nggak bisa. Jadi ya mungkin ya udah jalannya lebih itu